Perkenalkan, nama saya adalah Ambarini Roroning Tias. Saya mengajar biologi di SMKN 9 Kota Tangerang. SMKN 9 Kota Tangerang adalah salah satu sekolah favorit di Kota Tangerang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga Tangerang yang mendaftarkan putra dan putri mereka di SMKN 9 Kota Tangerang. Pada tahun 2020, SMKN 9 Tangerang mendapatkan akreditasi A dengan nilai 98. Untuk program keahlian di SMKN 9 Kota Tangerang, ada farmasi, industri, farmasi pelayanan, teknologi laboratorium medik, analisis pengujian laboratorium. Coba kita mulai saja pembelajaran hari ini ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat PowerPoint Ibu? Terlihat nggak? Terlihat PowerPoint Ibu? Terlihat PowerPoint Ibu? Oke, terima kasih Rininda. Nah, ya. Sekarang kita akan bahas yang namanya bakteri ya. Kita akan bahas yang pertama itu adalah Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, sebelum Ibu bahas Archaebacteria dan Eubacteria, tadi kan Ibu sudah mengabsen nih ada 30 anak ya, berarti ada yang nggak masuk. Di data Ibu sudah masuk tadi ya, Ibu sudah di list daftar ASEM Ibu ya. Nah, sekarang sebelum belajar doa dulu deh. Nikola doa dulu ya. Nikola doa dulu. Nikola mohon dipimpin ya Nikola. Nikola mohon dipimpin ya. Sudah doa dulu Nikola. Pelajaran ya. Harus dilakukan dengan hati-hati. Karena itu berbagai kode pun diciptakan untuk menyebarkan peringatan. Pada masa perang kemerdekaan, tanda bahaya awalnya disebarkan penduduk kampung dengan kentongan. Namun karena cara ini terlalu berisik dan gampang diidentifikasi musuh, tentara Belanda jadi tahu mana saja kampung yang memihak Republik. Akibatnya tak jarang kampung-kampung itu berakhir dibakar. Mencari kode yang lebih aman, pejuang pun menciptakan sistem geplak. Didirikan tegak lurus di atas sebuah bukit yang jadi pembatas desa. Jika bahaya datang, maka tiang itu akan langsung dijatuhkan. Geplak sukses membuat Belanda patah arang karena gagal menemukan pasukan TNI di lokasi yang mereka incar. Tak hanya dipakai untuk kabur dari tentara Belanda, sistem ini juga berhasil dipakai oleh pasukan T untuk mempersiapkan serangan pada satu unit patroli Belanda. Apa? Suaranya kan nggak kedengeran. Coba dijawab di chat aja. Oke, terima kasih Iner. Yaitu adalah bentuk bakteri. Ya, di situ ada bentuk-bentuk bakteri ya Iner ya. Nah, setelah dari sini kita lanjut ya. Ibu mau kalian tonton video dulu. Hari ini kita judulnya adalah menonton video ya. Kita lihat videonya.
Oke, sudah ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian baca artikel di bawah ini ya. Ini Ibu ambilkan artikel, coba kalian dibaca dulu ya. Kan di situ juga pernah tadi Ibu juga sudah share ya LKPD Ibu ya. Nah, coba dibaca dulu. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Karena kan udah ada di LKPD ya. Nah, sudah ya. Nah, Ibu mau dari video dan artikel yang Ibu share ke kalian, kalian buat pertanyaan, wajib. Itu tulis di kertas ya. Terus nanti pas diskusi, pas di breakout room, Ibu tanya satu-satu. Kalau misalnya memang jaringannya nggak bagus, di lewat chat aja ya. Oke? Kita lanjut. Nah, Ibu mau kalian masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Ibu sudah nge-share breakout room-nya untuk masing-masing kelompok kan. Nah, sekarang Ibu mau kalian masuk kelompok. Ibu stop sharing dulu ya. Nah, sekarang kalian masuk dulu, Ibu chat dulu deh. Masuk ke link kelompok. Ibu tunggu ya. Ayo masuk semuanya ke link kelompok. Presentasinya secara lisan saja. Paham? Paham, oke. Ini Yuliana sendirian nih, Monobacillus, yang lain mana ya? Yuli, kedengeran nggak Yuli? Enggak ada. Ada, Bu. Ya, kalian diskusi kelompok. Jadi tadi kan Ibu sudah memberikan video sama artikel, ya kan? Kalian tulis pertanyaannya di kertas aja. Terus yang kedua, kalian ya coba cari apa perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Kalau peptidoglikan tuh apa? Tadi siapa yang nanya nih? Kelompok siapa yang nanya? Monobacillus. Monobacillus. Peptidoglikan itu ya, dia adalah gabungan antara protein ya, protein dan glukosa, tapi dia monosakarida. Jadi kalau peptida kan kalau struktur protein itu kan ada banyak, misal ada valin, terus ada lisin. Nah, kalau peptidoglikan maksud Ibu itu adalah gabungan dari protein dan juga glukosa ya, seperti itu. Itu untuk kalau dia pada bakteri, eubacteria. Tapi kalau archaebacteria dinding selnya beda. Dia dinding selnya itu dari polisakarida. Makanya kenapa pada archaebacteria dia bisa hidup di lingkungan. Paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke, makasih Ardel. Bu, perbedaannya berapa, Bu? Ya, 2 aja. Kan tadi udah jelasin. 2 aja dilihat dari apa sama apa. Ayo. Ayo Diplobacillus, ada pertanyaan nggak? Anteng-anteng aja nih Diplobacillus. Halo, Salsa. Bu, ini kan saya dapat dari kayak apa gitu kan. Nah, ini perbedaan Archaebacteria itu, kalau Archaebacteria itu mengandung peptidoglikan, kalau Archa itu tidak memiliki peptidoglikan, itu benar, Bu? Iya, betul. Itu dilihat, kan Ibu udah bilang, lihat dari dinding selnya, Ardelia. Jadi kalau pada Archaebacteria, dinding selnya itu bukan dari peptidoglikan, tapi hanya polisakarida. Ya, dia gabungan antara lipid dan polisakarida. Jadi kan Ibu sudah jelaskan, berbeda pada dinding selnya.
Kalau pada eubakteria, dinding selnya itu terbuat dari peptidoglikan, gabungan antara glukosa dan juga protein. Ada istilah peptida, berarti gabungan protein yang banyak. Jenis-jenis protein ada banyak, makanya disebut sebagai peptidoglikan ya. Beda sama archaebacteria. Archaebacteria dia dinding selnya dibuat hanya dari polisakarida dan juga lipid. Jadi nggak ada kandungan protein. Paham, Ardel? Paham, Bu. Oke. Ayo, ada lagi nggak? Monokokus ada mau pertanyaan nggak? Bu. Tadi di apa namanya? Jadi gini. Histon adalah protein. Ya, histon itu adalah protein ya. Jadi gini, kalau pada makhluk hidup ya kan ada namanya penyusun makro ada mikro ya. Protein ada salah satu penyusun makhluk hidup. Nah, jadi gitu, histon itu adalah bagian protein ya yang membungkus DNA seperti itu. Jadi itu adanya pada DNA. Paham nggak, Heronisa? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Heronisa. Kalian masing-masing presentasi karena jaringan ibu bermasalah ya, suara ibu nggak kedengeran. Jadinya ibu mau masing-masing kelompok satu ditulis dia di chat mana, di chat Gimit hasil diskusinya. Ayo monokokus di chat ya hasil diskusi dari monokokus. Hasil kelompok diplococcus coba di chat ya hasil diskusinya. Oke, terima kasih Dwi. Oke, Iner. Yang lain? Masih 2 kelompok lagi yang belum. Oke, terima kasih Saki. Ada yang mau bertanggapan nggak?
Ya sudah ya. Karena masing-masing kelompok sudah memberikan hasil diskusinya. Jadi Ibu akan memberikan kesimpulannya ya, Tapi sebelum memberikan kesimpulan, kita ini deh, Kak Ibu mau kalian jawab pertanyaan Ibu dulu di sini ya. Nanti Ibu share screen dulu. Coba kalian jawab pertanyaan Ibu ya. Nanti jawabnya di chat aja. Soalnya suara kalian tidak terdengar di Ibu. Ibu juga nggak paham nih. Kalau misalnya di main nggak kedengeran, tapi kalau di breakout kedengeran suara kalian. Ya, nanti langsung chat aja. Ntar Ibu screen share sebentar. Nah, coba ya, kedengeran, terlihat kan gambar Ibu? Terlihat gambar Ibu? Terlihat nggak? Dwi, terlihat nggak, Wi? Terlihat nggak gambar Ibu? Tidak. Sebentar. Dijawab ya. Dari gambar di atas, mana yang salah? Seratus buat Niken. 100 buat Saki. Sudah ya kita bermain gamenya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari materi hari ini. Jadi, kalau kita ibaratkan bakteri itu kan ada dua, Archaebacteria dan Eubacteria ya. Kalau kita ibaratkan perbedaannya, kita analogikan seperti penghuni rumah ya, penghuni rumah. Jadi, kalau misalnya Archaebacteria ya, dia tinggalnya di rumah yang ekstrim alias Archaebacteria dan Eubacteria ya. Sampai sini jelas nggak? Ibu tulis ya perbedaannya ya di chat ya. Nah, saatnya Ibu tunggu kalian untuk main game Kahoot ya, untuk evaluasi. Coba kalian kerjakan. Oh, Iner udah ya? Iner sudah, terima kasih Iner. Ayo, yang belum coba ayo dikerjakan, nanti Ibu pengen tahu hasilnya seperti apa ya. Baru ya, alhamdulillah karena diskusi kita sudah selesai dan waktu juga sudah menunjukkan jam 12 ya, sudah saatnya untuk sholat Jumat. Terima kasih atas partisipasi kalian ya, mohon maaf karena jaringannya bermasalah, jadi suara Ibu mungkin putus-putus ya. Suara Ibu putus-putus juga suara kalian tidak terdengar oleh Ibu, padahal kemarin kita nyoba bisa ya, seperti itu. Akhir kata Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Oh ya, Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat. Jangan lupa
Minggu depan kita ada pertemuan lagi. Luring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.